Sangkan Harak menarik napasnya dalam-dalam memperhatikan cerita pisau jalak. Hatinya mulai bergumam, itu baru palu yang dipegang oleh adik seperguruan adik pisau jalak, sudah melambangkan kekuatan yang luar biasa. Aku harus mencari tahu kisah palu yang lainnya. Lalu bagaimana kelanjutannya adikku pisau? Tanya Sangkan Harak. Apa yang terjadi selanjutnya, saudaraku? Di dalam hutan ilusi itu. Ia sudah tidak sabar menunggu cerita lanjutan tentang kisah ujian di hutan ilusi. Pisau jalak menghela napasnya dalam-dalam. Ingatannya kembali memutar peristiwa saat ia memasuki hutan ilusi. Saat itu pisau jalak berlari memasuki hutan ilusi, hutan lebat nan gelap, bahkan ia sudah tidak bisa lagi menebak kemana arah tujuan Rala Juntai yang saat itu di depannya. Semakin memasuki hutan, pisau jalak tidak dapat berlari lagi. Lebatnya semak belukar membuatnya harus berjalan mengikuti kata hatinya. Serasa sudah lewat tengah malam, pisau jalak masih juga belum menemukan tanda-tanda apapun juga. Ia lalu memutuskan untuk melakukan sholat sunnah nisful lail. Usai melaksanakan sholat sunnah tersebut, pisau jalak melanjutkannya dengan bertafakur sembari berusaha menangkap apabila ada isyarat yang datang menemuinya. Namun sampai menjelang waktu subuh, pisau jalak masih juga belum bertemu apa-apa. Ia pun melanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah qoblal subuh, dilanjutkan sholat fardu subuh dan kembali melakukan tafakur. Pagi akhirnya datang, matahari semakin meninggi, pisau jalak mulai membuka matanya. Tampaknya sudah pagi. Aku sudah berusaha tidak tidur, namun tak ada satupun isyarat yang kutemui, lalu aku harus kemana? Pikir pisau jalak. Setelah berdiri, pisau jalak mulai memperhatikan sekelilingnya. Hei, ternyata di depanku ini ada jalan setapak. Sepertinya biasa dilalui oleh orang. Aku akan mengikuti jalan ini. Siapa tahu menuju sungai. Ingin rasanya aku mandi pada dinginnya air sungai di tengah hutan ini. Ucapta dalam hati. Pisau jalak mulai berjalan mengikuti jalanan setapak itu. Ataukah memang aku sudah mendekati suatu pedesaan? Pikirnya kembali. Tak memakan waktu lama, pisau jalak berdiri memperhatikan jalanan setapak tersebut ternyata tembus ke jalanan tanah yang lebarnya sekitar 2 meteran. Ini pastinya jalan desa. Apa aku salah dalam melaksanakan ujian? Kenapa aku justru menyasar ke desa orang? Baiklah, aku ingin tahu desa apa ini namanya. Pisau jalak mulai terus bertanya-tanya dalam hati. Rasa penasaran pisau jalak akhirnya terjawab. Ia mulai melihat adanya rumah-rumah kecil sederhana di depannya. Hatinya sedikit lega, ia berpikir pasti di desa itu, ia bisa mendapatkan sarapan dan makan siang. Selanjutnya, malam harinya ia putuskan akan masuk kembali ke dalam hutan ilusi untuk menjalankan ujian dari gurunya. Dengan memperhatikan keasrian suasana pedesaan, mata pisau jalak menangkap satu rumah yang agak besar sedikit di antara rumah-rumah lainnya. Lalu ia putuskan untuk singgah ke rumah tersebut. Langkah pisau jalak perlahan mendekati halaman rumah tersebut. Dilihatnya seorang pria setengah baya sedang menyirami sayuran di kebun halaman rumahnya. Pisau jalak lantas mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapnya lembut. Sang lelaki separuh baya segera memalingkan wajahnya sembari menjawab, Waalaikumsalam. Terlihat wajahnya tersenyum ramah kepada pisau jalak, namun detik-detik kemudian matanya terbelalak lebar. Senyuman ramahnya berubah menjadi senyuman bahagia, alat kebunnya pun langsung ia letakkan di sampingnya. Sembari mengelap tangannya yang tampak kotor di sisi baju dan celananya, pria setengah baya tersebut berteriak kegirangan. Bu, Bune, Bu, lihat siapa ini yang datang, ucapnya. Istriku, keluar, keluar, lihat siapa yang kembali. Bu, cepet toh, lihat ini siapa yang datang Bu, teriaknya semakin keras. Tak lama terdengar suara seorang ibu dari dalam rumah tersebut. Ada apa toh Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak, memang siapa yang datang? Tak lama muncullah wanita separuh baya keluar dari pintu rumah tersebut. Lagi-lagi pisau jalak dibuat keheranan. Sama persis apa yang dilakukan oleh suaminya, ibu itu pun menunjukkan raut wajah yang terlihat sangat bahagia. Ia langsung berlari memegang kedua pundak pisau jalak. Elah Mas Pisau toh, kok datangnya cepat sekali? Ucapnya sembari senyum-senyum memandangi wajah pisau jalak. Mas Pisau, mengapa kau pulang begitu cepat?
Sang ibu ini tampaknya lebih heboh dari suaminya, karena teriakannya semakin menjadi-jadi. Mendengar teriakan seorang ibu di awal pagi, tetangga kanan dan kirinya pun akhirnya pada keluar dan mendekat. "Ada apa toh Pak Maheri? Pagi-pagi seperti ini kok Ibu Malemi Fanahi teriak-teriak?" tanya salah satu tetangga. Orang yang dipanggil dengan nama Maheri itu pun segera menjawab, "Ini, Nak Piso sudah datang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," ucapnya dengan penuh bahagia. Bu, ayo ajak masuk Nak Piso. Cepat buatkan minuman yang panas, jangan lupa segera siapkan sarapan untuk pagi ini," lanjutnya. Kemudian Pak Maheri juga mengajak tetangganya untuk masuk ke dalam rumahnya. Piso Jalak semakin bingung dengan suasana di desa kecil tersebut, apalagi kedua orang suami istri yang baru ia jumpai mengenal wajah dan namanya dengan baik. Sembari mengikuti kedua pasang suami istri itu, Piso Jalak mulai berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sesampainya di dalam rumah, Pak Maheri mempersilahkan Piso Jalak untuk duduk. Para tetangganya pun dengan ramah menyalaminya dan wajah mereka tampak berseri-seri menunjukkan kebahagiaan. "Nak Zokini, cepat jemput adikmu Nyimas Fitiavana di sungai. Tadi ia berangkat bersama kawan-kawannya untuk mencuci pakaian di sungai," ucap Maheri kepada putranya yang usianya sekitar 4 tahunan di bawah Piso Jalak. "Iya ayah," ucap Zokini sembari menghampiri Piso Jalak. Dengan penuh kesopananan Zokini mencium tangan Piso Jalak lalu keluar rumah dan berlari dengan riang. Piso Jalak semakin tertegun. Pak, apa yang terjadi di desa ini? Apakah mereka semua salah orang?" pikirnya keras. Dengan sedikit menajamkan matanya, Piso Jalak mulai membaca doa, "Ya Alimul Ghoib, Ya Fatahu, Ya Alimu." Sebuah rapalan doa dari kakeknya Syajaratul Yakin, yang berguna untuk melihat wujud asli makhluk-makhluk goib. Apabila makhluk sejenis jin ataupun siluman sedang malirupo menjadi manusia maka akan terlihat wujud aslinya. Hati Piso Jalak menjadi semakin berdebar, karena wajah-wajah tersebut tidak tampak berubah sedikit pun. Lalu ia mulai merapalkan doa nubuat. Ini bertujuan agar para bangsa jin dan setan akan merasa kepanasan saat berdekatan dengannya. Lagi-lagi Piso Jalak tidak melihat adanya perubahan sama sekali terhadap orang-orang yang baru ia temui. Tak lama makanan pun segera disiapkan di meja yang agak besar. Sebelum perintah makan diucapkan dari pemilik rumah, Zokini sudah kembali bersama seorang gadis yang berusia sekitar 11 tahun. Gadis itu berpenampilan sederhana layaknya gadis-gadis desa di pedalaman, dengan memakai kerudung putih setengah transparan. Sang gadis itu pun dengan setengah malu-malu langsung mencium tangan Piso Jalak. "Ayo bapak-bapak semua, temani Nak Piso sarapan," ucap Pak Maheri. Selanjutnya para tetangga mulai merapat ke meja di mana makanan telah tersedia. "Ayo Nak Piso duluan," ucap Maheri. Piso Jalak yang seyokianya masih bingung, segera mempersilahkan para orang tua untuk terlebih dahulu. Secara bergantian orang-orang yang di sana mulai mengambil sarapan. Kulitnya nyata, nafasnya nyata. Ketika Piso Jalak hendak mengambil piringnya, sang gadis yang ternyata bernama Nyimas Fitiavana segera berada di sisinya. Perlahan dengan penuh kelembutan gadis lugu itu mulai mengambilkan nasi untuk Piso Jalak, selanjutnya sayur dan lauknya. Lalu ia membawakan air putih untuk minum Piso Jalak. Nyimas Fitiavana mengiringi Piso Jalak menuju kursinya. Semua orang yang ada di ruangan itu pun tersenyum sembari mengangguk-angguk. Gadis itu pun ikut duduk di samping Piso Jalak. Wajahnya tidak terlalu cantik, kulitnya pun tidak terlalu putih, antara coklat sawo muda dan kuning langsa tepatnya. Piso Jalak segera memutuskan memakan sarapannya dahulu. Ia berusaha untuk menyingkirkan dulu sejuta tanya di benaknya. Dengan didahului oleh doa, Piso Jalak lahap menyantap makanannya. Subhanallah, masakan ibu ini terlihat sederhana, tetapi lezatnya luar biasa, pikir Piso Jalak. Ia mulai merapalkan kembali ajian Condro Maisan pemberian gurunya untuk menembus sosok gadis manis di sampingnya. Ya Alimul Ghoib, Ya Fatahu, Ya Alimu. Buka gerbangnya, Condro Maisan. Seketika Piso Jalak menjadi takjub. Berulang-ulang ia mulai memuji sang ilahi Robbi. Bagaimana tidak, dalam pandangan mata goib Condro Maisannya, ia melihat sosok Nyimas Fitiavana. Masya Allah, rambutnya tercium wangi karena terawat oleh sampo jilbab keindahan.
Hiasan alisnya adalah selalu berpikiran ke arah yang baik, celak matanya adalah membaca Al-Quran. Ia menghiasi hidungnya dengan bau-bauan rasa syukur kepada Tuhannya. Di bibirnya ia memakai lipstik kejujuran dan senyum keramahan. Gigi putihnya tampak bersih dalam lindungan pasta kepolosan. Lidahnya selalu bergerak dalam keluguan, ucapnya dalam hati. Pisau Jalak melanjutkan dengan melirik kedua telinga Nyimas Vityavana. Terlihat sepasang anting-ating selalu mendengarkan nasihat, pengajian dan juga bacaan kalam ilahi. Di lehernya Pisau Jalak melihat seuntai kalung ketaatan. Dengan sedikit ragu, Pisau Jalak mencoba menembus penerawangan di dada sang gadis, terbalut rapat oleh selendang kesabaran dan keikhlasan. Pisau Jalak menarik napasnya dalam-dalam. Pada tangan gadis di sampingku ini, kulihat gelang persahabatan dan amal sedekah. Pada jarinya yang indah terhias cincin zikir kepada Allah, gumamnya. Pisau Jalak semakin memberanikan diri untuk terus menembus tapal batas ajian Condro Maisannya. Di tengah tubuhnya terlindung rapat oleh kain kehormatan, telapak kakinya dihiasi oleh sepatu silaturahmi dan melangkah ke rumah Allah. Sungguh cantik rupawan. Apakah gadis ini yang disebut sebagai bidadari surga? Namun ku yakin, mungkin dia salah satunya yang ada di dunia ini. Dialah Nyimas Vityavana yang saat ini ada di sampingku dan tergambar jelas dalam mata batin jiwaku. Kagumnya.